Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillahi amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada dasarnya setiap manusia diberikan akal pikiran sebagai alat untuk mempertimbangkan, dan diberikan hati untuk meyakinkan apa yang menjadi pertimbangan pikiran. Kemudian diberikan mata untuk melihat fenomena, diberikan telinga pun untuk mendengar apa yang terjadi di alam semesta ini dan di sekitar kita. Nah, pada kesempatan ini kita akan mencoba mengurai beberapa hal yang terjadi di pemikiran manusia untuk sampai pada sebuah keyakinan tertentu. Ada kalanya manusia itu sendiri terjebak pada ragu-ragu atau kebimbangan untuk menentukan pilihan. Anak-anak sekolah misalkan yang akan melanjutkan sekolahnya, dia ragu apakah harus sekolah atau harus kerja atau melakukan yang lain. Kemudian juga orang tua juga kadang ragu apakah diterima atau tidak, dilanjutkan atau tidak. Atau setiap orang pasti pernah mengalami keraguan-keraguan itu. Nah, oleh karena itu keraguan-keraguan itu harus diakhiri dengan keyakinan. Karena dalam ilmu akidah, keyakinan itu muncul jika tidak ada 1% pun kebimbangan, keraguan-raguan. Itu baru dinamakan dengan yakin. Tahapannya adalah yang pertama khoyali. Khoyali itu hayalan. Kita sering menghayal. Kadang-kadang dalam keadaan sendiri di ruang sepi atau keadaan di tengah-tengah alam yang serba indah, kita menyendiri. Nah, ketika sendiri muncullah hayalan. Hayalan itu tidak mempertimbangkan kapasitas diri dan kemampuan. Hayal we kemana bebas. Itu namanya hayalan. Setiap orang punya hayalan. Nah, naik dari hayalan, dari khoyali, maka masuk pada wilayah waham, wahmun. Waham itu sebuah kepercayaan yang kira-kira 25% lah. 25%. Jadi sudah ada kepercayaan tapi baru 25%. Ada beberapa informasi yang masuk dalam akal pikirannya, kemudian muncul ada rasa kepercayaan tapi baru 25%. Itu namanya waham. Nah, yang ketiga ada yang disebut dengan syak. Syak itu 50-50. 50%, 50%. Dalam istilah Sunda disebut dengan mendagmayong. Berangkat atau tidak, jadi atau tidak. Itu 50% informasinya. Itu namanya syak. Dan orang biasanya di titik ini yang sangat menentukan mau ke arah mana. Ini di syak. Artinya berarti informasi yang satu dengan informasi yang lainnya itu datang berbarengan, dan itu perlu pertimbangan, perlu dialog dengan orang lain, atau perlu informasi tambahan yang kemudian nanti ketentuannya mau ke arah mana. Itu syak.
Yang ketiga, mohon maaf, yang keempat itu zon. Zon itu 75%, belum 100%. Zon itu biasanya sudah disertai dengan pengetahuan. Contoh dalam menghadap kiblat, dalam ilmu fikih kita sholat menghadap kiblat itu bersifat don, karena kita berada dari jauh. Didukung dengan pengetahuan, kita berada di daerah mana, kemudian ambil kompas menujunya kemana, maka berdasarkan hasil analisa itu menghadap ke arah kiblat adalah ke arah sana. Itu didukung dengan beberapa pengetahuan, itu namanya zon. Sudah sampai pada 75%, tetapi belum 100% karena belum bisa teridrok atau belum bisa terkonfirmasi oleh alat yang lain. Itu namanya zon, prasangka. Prasangka itu sudah dekat loh. Dan yang terakhir itu adalah yakin. Yakin itu tidak ada 1% pun keraguan, itu namanya yakin. Maka seseorang yang yakin pada Allah tidak boleh ada 1% pun keyakinan ke selain Allah. Iman itu harus 100%. Walaupun perjalanan ke 100%-nya pasti orang membutuhkan waktu. Tetapi titik iman yang paling luhur adalah ketika sampai pada keyakinan. Maka Rasulullah bersabda, "Da ma yaribuka ila ma la yaribuka." Tinggalkanlah yang ragu sampai tidak ragu. Karena keraguan-raguan itu akan menghasilkan sebuah keputusan yang tidak valid, tidak sahih. Nah, ini seringkali kita terjadi semacam ini, terjadi semacam keraguan-raguan. Dan perlu latihan untuk sampai pada bisa beralih dari keraguan menuju pada keyakinan. Nah, biasanya kita harus mengambil dua sisi. Ada istilah manfaat, ada istilah maslahat, ada istilah madarat. Nah, seseorang muslim itu harus bisa mengambil dua sisi itu. Mana yang manfaat, mana yang madarat, atau bisa jadi kedua-duanya manfaatnya ada, madaratnya ada. Tetapi mana manfaatnya yang lebih besar, madaratnya lebih kecil, atau sebaliknya, madaratnya yang lebih besar, manfaatnya yang lebih kecil. Maka ada sebuah kaidah, daf'ul mafasid aula min jalbil masalih. Menolak kemadharatan yang lebih besar itu lebih baik ketimbang mengambil manfaat yang sedikit. Itu contoh kasus ketika menghadapi sebuah permasalahan yang dua sisinya ada manfaatnya, ada madaratnya. Tetapi dalam kaidah fikih tersebut, orang bisa mengambil menjauhi madarat yang lebih banyak ketimbang mengambil manfaat yang sedikit. Artinya tidak semua yang mempunyai nilai manfaat kita harus ambil. Jika itu sedikit dan lebih banyak madaratnya, maka harus kita tinggalkan. Rekan-rekan, sahabat-sahabat sekalian, lagi-lagi bulan puasa ini, bulan Ramadan ini, kita latihan untuk itu. Latihan untuk sebuah keyakinan dari keraguan-raguan. Mudah-mudahan kita bisa, sehingga puasa ini melatih diri bukan hanya sebatas melatih lapar dan dahaga, tetapi juga melatih pikiran kita untuk meyakini Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.